Jadi gini. Welcome back guys, podcast to the super duper podcast. Yeah. Jakarta Iya, bukan. Saya minum obat dulu coba ya. Tolong diminum obat. Jadi tuh gue tuh pengen banget nanya sih, kayak ke kalian tuh gue pengen banget nanya gitu loh. Kalian percaya nggak sih? Kalian percaya nggak Biasa sih? aja dong penekanan. Ada yang ngomong tuh begini. merasa khotbah dia. Cowok dan cewek kalau sahabatan pasti salah satu di antaranya ada yang menaruh perasaan. Kalian percaya gak? Itu gua setuju banget sih. Gua pengalaman pribadi. tengah-tengah sih gitu. Oh, lu pengalaman pribadi? Ya kayak pengalaman pribadi. Kayak pengalaman pribadi pribadi. siapa? Gua melihat Siapa tuh Kak Gadis tuh kalau boleh tahu? Ya kan kaya. Kayak ya. Nah, kan berbeda-beda nih opininya. Iya. Kita coba kulik dan kupas satu-satu kali ya. Iya. Kalau dari Ola tuh gimana? gue percaya karena gue pernah mengalami hal itu. Kan jadi curhat tuh. Gue ngomong seperti ini gue pakai masker karena gue lagi sakit ya. Gue habis kemarin kayak Guys, Oh. kita social distancing dulu kali ya. Enggak. Habis radang ya berarti sekarang? kadang. Radang makanan yang Padang enak. Padang. Rendang. Enggak sih, Ola tuh kebanyakan job. Kebanyakan. Nyanyi terus dia. Nyanyi mulu. Hey, Bukan itu dong. singing job. Singing job. Ya. Ya, ampun. Tolong. Karena gue meskipun orang timur, wajahnya orang timur, gue bukan memegang teguh sih. Banyak ajaran-ajaran Jawa yang mengatakan bahwa jalaran tresno saka kuliner. Gak, Oh, kuliner dong. Kuliner. Yang artinya apa tuh? Artinya adalah banyak orang bisa merasakan cinta itu tumbuh ketika orang sering bersama. Ice. Oh. Kayak temen gue yang dulu nge-gym bareng, karantina. Karantina KDI dulu waktu itu. Terbanglah tinggi Menuju angkasa, meraih bintang. Kenapa? Nyanyiin theme songnya. kayak gitu sih. Gue nggak tahu ini didengar dia apa enggak, tapi ya udah kalau denger ya udah. Gue punya sahabat dari kecil banget. Gue tuh menyukai sosok dia karena dia kayak Sosoknya berbeda serem aja. Enggak. Beda sosok. Dia berbeda banget dari cewek-cewek biasa-biasanya. Dia mirip banget sama Kesha. Oke. Tomboy, Tomboy terus on off. Gitu, cuek-cuek gitu. Tomboy on off. Tombol. cuek-cuek gitu. Tombol hati. Tombol hati. Terus habis itu Kumpul dia combo. kebo. Enggak jelas. Kejauhan. Lanjut. Gue berusaha menahan humor karena gue sakit. Gak bisa banyak ngomong dulu lah ya. Iya. ya. Kalem aja, Bros. Kalau kecil lah ya. Terus dia tuh kayak punya gini. Lu pernah gak sih jatuh cinta sama seseorang? Mengagumi seseorang tuh bukan karena mengagumi seseorang itu karena apa yang dia dengarkan dari musiknya. Cakep. Ya. Cakep. Oh iya. Cakep gitu maksudnya. Cakep gitu. Gue pernah, gue sampai sekarang sih. Kalau misalnya ngobrol sama seseorang terus dia musiknya luas, terus habis itu punya wawasan yang luas lah. Dia pinter gitu lah. Ini nyambung juga sih menurut gua. Menurut gue standar kecantikan seseorang itu nggak selalu diukur dari fisiknya. Betul, memang. Gue udah pernah cerita di podcastnya Gaya. Gue bilang begini. Gue pernah tertarik sama satu cewek cuman karena gaya berjalan dia, karena gaya pembawaannya. Ya. Dan itu tuh benar-benar ada gitu loh. Jadi benar-benar lu tuh gue relate banget sih, kayak cuman dari playlist musik aja atau dari pengetahuan musik. Sam, lu juga pernah kan ilfil sama cewek dari ketawanya? Oh iya. Pernah kan lu? Lu pernah ngomong, lu pernah cerita. Ceritain. Ayo. Kita lanjut. Ya. kok digeser. Kok digeser? Ya, gitu lah, maksudnya bukan dari fisik doang gitu loh, dan benar-benar Segala sesuatu yang yes. berkaitan, bisa genre musik, bisa yang dia Apapun. dengarkan. Atau mungkin karena lewat rambutnya wangi gitu. Mas. Misalnya kita nggak tahu kan lewat dong. Coba guru BP. Ibu rambutnya wangi, iya dong. Aduh, saya jatuh cinta sama itu. Gitu kan bisa aja. dikeluarin dari sekolah. Ekstrim banget. Sudah, iya.
Sampai sekarang. Sampai sekarang. Lu masih sahabatan? Sahabatan. Tapi dia di Mojokerto. Tapi enggak, dia lagi kayak tinggal Di Lalatan. gitu. Oh. Di Los Angeles, California. Jerman. Oh LDR ya. Enggak LDR juga sih. Jerman, Ragil. Jerman. Ragil. Oh, Ragil. Kenapa mau lagi? Enggak. Sampai sekarang gue masih kagum sama dia dengan, apalagi dia kayak berani gini. Dari dulu yang kayak dia pintar bahasa Inggris kan, terus pokoknya ngajarin gue bahasa itu dia. Terus Bahasa kalbu juga dia Bahasa ngajarin. Bahasa kolbu. Kalbu. Kalbu juga. Nah, jadi misal kayak gue gini gitu. Sensor tuh ya. Astaga. Terus apalagi ya, pokoknya gue percaya sih kalau misalnya sering bareng atau kagum, kan sering ketemu, lu bisa tertarik dengan dia tuh dari segala aspeknya. Dari keluarganya, cara keluarga dia memperlakukan lu juga bisa. Oh iya. Itu bisa banget, segala hal kalau menurut lo. Karena lu ketika sering bertemu dengan dia, lu bakal tahu latar belakang dia seperti apa, circle dia seperti apa yang dia dengarkan, apa yang dia baca. Itu bisa bikin lu jatuh cinta. Mantep Nah tadi circle kalau kotaknya gimana? Waduh. Itu kan bentuk beda. Oh, bentuk ya? Tapi kita back to topic nih, back to topic. Tapi lu percaya? Berarti Percaya. cowok dan cewek yang bersahabat pasti salah satunya ada yang Ada, gue percaya. Gue percaya mana rasa ada, rasa apapun itu. Nggak harus rasa untuk Memiliki enggak? Iya, dia pengen jadi istri gue nggak. Pasti rasa yang beda dari teman pasti ada. Iya. Tapi nggak selalu kayak harus jadi pacar, nggak. Ya suka kan itu kata-kata suka itu kan artinya banyak ya. Suka aja, interest, Atau nyaman, tertarik, atau nyaman. Nyaman, bener. nyaman. Atau kagum tadi. Iya. Tapi gue Ya, bahkan gitu. percaya gitu loh. Di luar, walaupun nggak diomongin gitu loh, cewek dan cowok kalau sahabatan pasti ada aja yang kayak tertarik secara personal gitu. Iya, misalnya dia pintar juga bisa ya. Ih, Ada juga bisa. ternyata Dia sahabat pintar. gue pintar juga nih dalam Atau bidang karena dia ini. super konyol misalnya. Nah, Bisa. ternyata sahabat gue yang cowok tuh kayak gini gitu. Gue suka banget cara dia ngobrol, cara dia begini Betul. gitu loh, yang personal gitu. Kayak keren banget guys. Personality-nya. Kalau Kevin gimana Kevin? Apa? Lu percaya nggak Vin? Menurut gue percaya sih. Gue apa ya? Ibaratnya pun gue nggak Mau ngerasain diarahin juga. ke Kevin nggak ini? Gak usah apa. Kebanyakan dari teman-teman gue yang cerita sama gue itu ya dia ngalamin hal yang seperti ini gitu. Jadi Wow. dia punya sahabat lawan jenis, tapi ya ujung-ujungnya salah satu di antara mereka pasti punya ada perasaan gitu, perasaan suka dan berharap juga jatuhnya. Iya. Kalau menurut lu sendiri gimana sih kalau dari teman-teman gue tuh yang rata-rata perasaan berharapnya itu bukan untuk kayak ya cuma kagum atau yang tadi Kariri bilang kayak apa ya kayak interest dan lain, tapi memang berharapnya tuh untuk bisa lebih dari Lebih. sahabat gitu. Iya. Oh jadi banyak yang lebih ke ngarep dong ya. Ngarep, jatuhnya jadi ngarep untuk jadi apa ya pacaran lah. Terus dipendem gak sih? dipendem Tapi kadang. dari karena- situ lo jadi menghindari nggak? Nggak, ini sebenarnya pengalaman temen gue sih. Tapi kalau gue sendiri, gue juga pernah sebenarnya merasakan rasanya apa ya? Pernah suka sama sahabat gue sendiri karena kita sering bareng. Tapi gue lebih apa ya? Lebih mendem karena gue takut di saat nantinya gue sampaikan perasaan gue ke dia, jatuhnya gue malah merusak persahabatan Persahabatan. gue sama dia Persahabatan. gitu. Jadi lebih baik gue keep it to myself Jatuhnya aja. friendzone dong. Terus lu Enggak dong, kalau friendzone kan jatuhnya kayak kita ngasih apa ya, ngasih harapan juga ke sahabat gitu, kayak Oke. ngasih apa perhatian lebih. Tapi atau- nggak dikasih penjelasan ya. Iya. tapi sakit gak sih Vin rasanya ketika dia curhat tentang gebetan dia? Oh, ya. Tapi Sang- lu ada rasa gitu loh ke dia dan yang Iya. nggak diomongin gitu. udah terlatih kayaknya. Aku sudah mulai lupa. Jadi kayak udah kalau memang dia talk about apa ya, Gimana? Yang lagi dia crush gitu, suka. kayak gebetan yang dia suka atau siapapun itu kayak ya udahlah. Lu respon Gimana sebagai lagi. sahabat. Gue respon sebagai sahabat, sebisanya gue aja gitu. Walaupun gue sendiri ya mendem gitu, cuma kayak Kevin dalam hati. Udah kayak cerita. ibaratnya dalam hati Nanti tuh, kalau mata lo, gue depan mata lo. kayak ibaratnya dalam hati kayak ya udahlah. Lo mau cari kemana lagi? Ada di Iya. sini ada depan Iya, mata lo. iya. Terus kayak tiba-tiba ceweknya bilang, aduh, kapan ya gue dapet cowok kayak lu gitu. Kalau hati kayak, ini sumpah, ini What about me? Gue pernah ngerasain ini fakta banget ya. Jadi ibaratnya pas dia punya pasangan sampai dia putus dari pasangannya itu gue kayak udah putus nih, kayaknya bisa gue deket gitu kan. Sampai dia punya pacar lagi gue kayak akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Jadi Karena kayak, lo takut
tadi ngerusak Iya, hubungan takut tadi. merusak persahabatan gue sama dia gitu. Jadi kayak jatuhnya ya iya. gue lebih sayang sebagai sahabat aja jatuhnya. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh karena gini loh, kita misalnya ngerasa kayak kalau emang kita sampai misalnya mungkin ya yang gue tangkap ya, lo sampai nyampein perasaan itu terus dia nggak mau, terus udah awkward banget gitu dan kayak udah rusak hubungannya, padahal hubungan itu cukup berharga karena Yes, kualitas lah, dia ada kualitasnya di hubungan itu misalnya gitu kali ya. Betul banget. Itu sering banget sih terjadi di banyak orang. Kalau lo sendiri gimana, Sam? Jawabannya yang dari tadi ngobrol ya. Ngeselin itu mukanya. Kok lo mukanya gitu, Sam? Gimana cara aku menjawabnya pertanyaan yang seperti ini? Kalau gua Skip. percaya, gua pernah ngalamin. Tadi kan gua nggak bilang sekarang atau kapan. Oh, gitu iya, kan. bener. Mungkin hari ini atau kapan nanti. Lagu dong itu. Ya intinya ya awalnya nggak ada niatan gitu loh buat jatuh cinta lah Iya. gitu. Tapi ya waktu berjalan, waktu berlalu. Iya. Cakep. Puisi kan? Mantul kan? Pantun. Oh, Waktu tidak. berjalan, waktu berlalu. Cakep. Aduh, aku malu. Ya, gitu loh. Dan ketika lu gini, gue percaya sama satu quotes tuh begini. Jodoh itu tuh bukan apa yang lu mau, tapi apa yang lu butuh. Oh, Dan kadang banyak suami istri yang dapat pasangan tuh dari teman lama banyak. Betul. Itu bisa jadi kadang apa yang gue mau tuh tipe gue tuh begini, ceweknya begini kayak gini. Tapi tanpa gue sadar, cewek yang gue butuh itu depan mata lu sendiri. itu ada di depan mata gue sendiri yang kadang kita tuh nggak sadar gitu. Olah dong. Ya kagak, lu kan beda. Lu di untuk gini. Jadi kadang gitu kayak gue belum ngerasain mungkin di masa seperti itu, di masa yang gue udah bisa menemukan jodoh ya. Gue masih umur berapa men gitu. Iya. Tapi gue percaya banget gitu sama quotes yang kadang jodoh itu tuh apa yang lu butuh, bukan apa yang lu mau gitu. Kadang yang gue tuh punya satu perumpamaan yang bagus banget gitu. Ada satu puzzle. Dan dimana dia ketemu satu pasang puzzle lagi yang terbuat dari emas. Bagus banget. Dia pengen banget gitu bisa sama puzzle ini. Tapi ketika disambungin gak nyambung. Puzzle-nya tuh gak nempel gitu. Gak masuk ya. Gak masuk gitu puzzle-nya. Dan lu bayangin aja dia ketemu sama satu lagi puzzle pasangan dia yang nyambung. Bukan terbuat dari emas cuy, tapi bisa ngelengkapin dia gitu. Iya. Lu sampai kapan mau cari cewek tuh yang 100% gitu. Kadang yang lu butuh tuh cuman hanya 50% yang bisa membuat lu jadi 100%. Iya. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yes, betul banget Kevin. Kadang tuh yang kita butuh tuh yang bisa ngelengkapin kekurangan dia dan lu bisa nggak ngelengkapin kekurangan dia juga. Sangat tuh nggak? Jadi karena itu, gue percaya banget kalau cowok dan cewek sahabatan lama yang udah sering berantem, udah tahu akar busuk-busuknya, bisa jadi jodoh, bisa saling suka karena apa? Karena saling ngelengkapin gitu. Iya. Tapi gue sama Gadi juga udah temenan dulu udah 3 tahun. Iya. Ini yang udah ngomong tuh buktinya di depan mata lu sebenarnya. Gitu. Tapi kalau di sini Riri yang ngejar-ngejar gue biasa lah. Ya tahu lah. Katanya ketemu di bungkus ciki. Gue beli Yang dikasih air jadi gede gitu ya. Ciki Twisco dapat Riri. Iya lebih bagus sih. Apa Ciki Twisco? Cobain dong ceritain. Ciki Komo. Ciki Tiara. Apaan Ciki Tiara? Ada di Jawa Timur, lu nggak tahu. Gak tahu gue Jawa Timur. Tiara pasti tahu. Ciki Tiara. Iya Ciki Tiara. Ada memang Ciki Tiara bener. Itu butuh di sensor gitu. Lanjut, kagak dikasih. Gue pengen denger dong cerita lu pada sampai akhirnya bisa kawin kayak gini. Nikah. 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 Nah, tapi kita bukan berawal dari sahabat sih, bukan ya? Kita sih berawal dari tatap. Awal dari kata. Tahu sih ngomong gitu mulu anjir. Nggak, kalau ini balik lagi ke topik dulu, nggak usah ceritain kita, nggak perlu. Gini, kalau gue percaya kalau cowok sama cewek itu sahabatan, pasti ada rasa yang tadi kayak Sam bilang ya, kayak kita semua bilang itu pasti ada rasa walaupun nggak harus cinta, nggak harus
Hey, Iya, jadi nggak harus rasa ini nggak cinta. gitu. sejak ketahuan Amin. Nggak busuk-busuk kok, kayak gue lihat di sini nih aman. Oh iya. Jadi nggak harus cinta, tapi kebetulan banget gue ngalamin banget waktu kuliah. Kuliah itu gue jurusannya memang teknik informatika. Jadi satu kelas tuh ceweknya tuh cuma 6 dari sekian puluh orang gitu. Jadi kayak emang sahabat gue tuh cowok semua. Gitu. Oh iya. Jadi kita punya bikin geng gitu lah, isi 10 orang, ceweknya tuh cuma 3. Oke. Jadi 7-nya itu cowok semua. Jadi gue tuh sahabatan bener-bener, maksudnya gini, sama sahabat gue itu ada rasa interestnya. Iya, interest. Gitu. Kayak ada salah satu sahabat gue yang kayak, oh dia smart banget nih, Iya. gitu. Ada satu lagi sahabat gue juga yang cowok, dia friend banget, gimana ya? Friendly banget, friendly-nya itu ada beda arti ya. Ada yang Iya. friendly-nya humble, tapi ada juga yang kayak dia tuh Kasihan sama temen banget, iya. Merangkul. Kayak ngerangkul banget. Friend banget lah. Pentingin temen banget gitu. Iya. Daripada ketimbang diri dia sendiri. Iya, Banyak waktu itu banget. pernah gue Banyak. mobil gue tabrakan mobil. Innalillahi. Enggak gitu, enggak. gue tabrakan mobil, terus mobil gue masuk bengkel dong. Masuk bengkel itu 2 bulan. Dan gue kan jadi waktu itu belum ada Grab Gojek kayaknya deh, masih 2000 96 kok nggak salah. Enggak. Gila. Jauh banget. Bukannya kagak di belum lahir ya? Belum lahir. 2014. Lu kelulusan tahun 96 ya? 13 gila. 13 sama 14 gitu. Gue tabrakan. Terus ya sahabat gue yang cowok ini salah satunya dia yang friend banget tadi itu. Dia tuh yang kayak, "Lu mau kemana? Sini gue anterin," gitu. Gitu, dianterin gitu. Kadang-kadang gue minta tolong, kayak gue udah kemalaman, dianterin sampai rumah. Parah dimanfaatin. Beda kali sih. Kagak di dosennya dulu. Istrinya ya. Ya, kan. Gue pikir kagak di dosennya dulu di Itu nyokap kuliah. bokap gue. Oh. Yang kayak gitu. Bukan kita. Tua banget. Beda cerita. Pacaran sama dosen. Ini cerita. Nah, terus kayak gitu. Terus ada lagi sahabat gue juga yang konyol banget. Konyolnya banget. Kita tuh satu kelas. Kayak jelly dong konyol. Kenyang. Oh. Kita tuh satu kelas juga, satu barengan di senat juga. Jadi kayak di mana-mana ada dia gitu. Jadi kayak sahabatannya tuh banget, tapi ya balik lagi, nggak dari semua itu, dari mereka itu Iya. nggak semuanya kayak ada cinta atau gimana. Tapi gue nggak tahu kalau mereka ke gue ya. Iya, Gue nggak iya, tahu. Gak tau mereka berharap apa gitu. Iya, itu kalau bagian itunya gue nggak tahu. Tapi kalau gue nya, gue tuh udah kayak ngasih batas di depan. Oh, iya. Selalu kayak gitu. Apalagi Oh. kalau gue cerita, gue deket sama siapa atau gimana tuh gue pasti cerita. Tapi gue selalu ngasih batas di depan sebelum salah paham. Jadi setiap barang tuh dia pakai APD jadi kayak. Bukan itu. Waduh. Bukan. Biasanya banyak banget yang Apa ini kan baru-baru ini? pentingin sahabat banget kan daripada kayak Banyak sekali. Banyak sekali Bukan lah. lagi. Banyak sekali. Nanti huruf gede semua deh. Banyak banget ya. Maksudnya gimana maksudnya? maksudnya daripada misalnya gini, gue udah sahabatan sama seseorang, terus daripada sahabat ini kan pasti kan kalau misalnya cinta-cintaan terus ada sakit hati kan pasti. Itu biasanya sih itu kayak renggang gitu. Ya mungkin akan lebih baiknya beberapa orang itu memilih untuk ya udah gue bijak aja untuk memilih tidak memiliki dia, tapi persahabatan ini bisa tetap berjalan meskipun nggak ada cinta-cintaan. Jadi, Oh itu kayak Kevin dong. Aduh. mundur perlahan ya lah ya. Iya, Mundur perlahan, tapi Gimana, bukan Pin? bukan berarti memutuskan pertemanan. Iya betul. gitu. Sakit hati untuk menyelamatkan persahabatan. Iya. Iya, men. Gue juga pernah tuh waktu pas. Oh, pernah. Ini ada cerita di mana di saat gue lagi jomblo. Di Polandia? Enggak, bukan. Oh, bukan. Jadi Itu apa? ibaratnya apa ya? Kayak gue lagi main sama sahabat, terus tiba-tiba si sahabat gue kayak ngajak gue ke jadi kita nggak cuma berdua nih, jadi kayak ada beberapa lah. Terus kayak yuk kita kesini yuk, yaudah yuk gitu. Pas kita sampai di tempat nongkrong, misalkan lagi nongkrong gitu, tiba-tiba dia kayak senyum-senyum sendiri aja gitu, kayak kan gue bingung ya kenapa gitu kan. Kenapa? Ternyata cowok gebetannya dateng. Jadi Hmm, kayak oh ini jelas. alasannya, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma gue kayak oh ya udahlah gitu, Nah, lo lepaskan gitu ya. lepaskan aja. Untung belum terlalu dalam ya. Emang nggak terlalu dalam sih. Oh, oke. Tapi kalau udah- Kalau Mas Gadi gimana? Mas Bukan Gadi belum gitu. ngomong nih. Itu beda dong. Kalau gue percaya. Cuman gue nggak pernah ngalamin. Oh.
Justru gue pernah punya sahabat cewek, sekarang kayak orangnya. Jadi udah nggak sahabatan. Kenapa tuh kalau boleh diceritain? Tapi dulu kan sahabat cewek kamu ini selalu dibilang kalian pasangan di kampus. Iya, orang kira gue pasangan padahal enggak sama sekali, dan gue nggak pernah ada rasa sama sekali karena dia tomboy gitu. berdua. Si Siska itu. Bukan. Bella. Si Dinda Siska. Main sebut-sebutannya. Itu kayaknya. itu boleh tolong Tolong. sensor ya Siska. Iya. Si Bella ya? Iya si Bella. Si Bella Sebut aja Kusnadi. namanya Bella. Ya. Bella Kusnadi itu ya? Bukan. Oh dia Dia nama dari mana sih anjir? Terus tadi kan nama nyokap. Oh. Itu mah Tanti Gunadi. Beda. Kusnadi. Tanti Kusnadi. Iya, jadi sekarang malah hubungan gue udah Udah renggang sama si sama Bella. sekali renggang. Tapi kan dia punya kembaran itu si So tau banget anjir. Lo gila ya. Kayak kesannya dia kenal juga gitu. Kayak tetangga namanya. Tapi emang dulu sebelum gue sama Gadi pacaran, mereka itu Gadi sama sahabat ceweknya ini itu tuh kalau di kampus kayak dia anak broadcasting, kuliahnya broadcasting dan anak broadcasting tuh nggak terlalu banyak orangnya. Suka bikin video 3GP gitu ya. Iya maksudnya video biasa. Yang HD gitu ya. Nah itu tuh kalau mereka jalan datang misalnya berangkat ke kantin gitu kan, itu tuh kayak diliatin sama orang-orang, diomongin kayak pas mereka lewat tuh kayak sering kayak gitu. apa tuh ngomongin apa? Ini Ini kayak si Gadi nih jelek mukanya. Jelek banget so ganteng. ya, karena mereka tuh selalu dianggap pacaran, dan yang kebetulan yang cewek ini tomboynya banget kayak ada orang ngegas dikit juga digampar sama dia gitu, kayak gitu. Tapi Lucky cewek ya? Lucky nggak Cewek, tomboy, cewek Lucky nggak tomboy, banget. cuma Iya, tapi tomboy juga sama. kepribadiannya Ganda. tomboy. Gak ganda juga. Gak ganda juga. Oke, kita udah ngomongin itu dan gue punya pertanyaan nih di Instagram atas nama si Romi Kurniasih katanya. Dia mau nanya, "Kak, jadi gimana? Gua punya pengalaman seperti itu. Gua handle-nya tuh mesti bagaimana gitu loh. Gua nggak pengen taruh rasa sahabat sama cewek gua gitu. Oh. Tolong dong kasih solusi." Kata si Romi siapa namanya tadi? Nandar. Kusnandar. Iya. Umur 46 tahun Dari Bojonggede Timur Selamat ya. Selatan. Ya. Ya. Iya. Coba Saran gue ya, satu. Saran lu. Tampol. Dengan tampol kalian berantem akhirnya jadi ada rasa. Semudah itu ya. Semudah itu. Nih gue punya solusinya kalau menurut gue. Ada dua. Ini balik lagi ke pilihan lu sendiri. Lu either lu pengen lega dan kasih tau perasaan lu ke sahabat lu, tapi ada resikonya lah ya. resiko di Pengorbanan mana- yang akan Yang kayak gue takutin tadi Ya. kan. Atau lu pengen ya udah lu pendem aja sampai nanti rasa itu tiba-tiba hilang sendiri, tapi ada resikonya juga, lu ngeganjel dan gak enak gitu loh rasanya. Apalagi kalau ngeliatin sama yang lain sakit sih. Bukan lagi pasti kan Iya. rasanya. Dan itu sebenarnya balik lagi ke pilihan lu sih. Dua-duanya gue nggak bilang ada yang dua-duanya salah satunya salah atau enggak. Intinya tergantung situasinya aja, lu ngelihat kayak ini kayaknya yang buat gue yang terbaik, gue harus jujur nih, kayaknya yang terbaik buat gue harus kayak gini nih gitu. Tapi kalau misalnya pembahasannya kayak buat nantinya misalnya mau nikah gitu, terus kayak lo ngerasa kayak harus banget ngomong dulu sama dia sebelum salah langkah selamanya, ya better disampaikan walaupun Iya nggak sih? ada resiko Iya. gitu. Daripada lu udah umur mau nikah terus mengganjal. Iya ya. gitu. Gila. Oke. Jadi sekarang sih overall kita semua percaya sih kayak cowok dan cewek yang sahabatan pasti menaruh rasa apapun itu, ada kagum, ada apa, dan gue yakin semua orang punya pengalaman yang berbeda-beda sendiri, ya nggak sih? Oke guys, thank you banget yang udah dengerin podcast kita episode kali ini. Jangan lupa dengerin kita terus di Spotify dan episode-episode sebelum kita lainnya. Kita punya, kemarin kita ngobrolin horor nggak sih yang kayak terus banyak banget sih, kalian harus dengerin dan dukung kita terus dan follow Instagramnya jadi gini. Kalian juga Oke? bisa vote kami. Iya. Di Dadah.